라이트 처리, 투블러. 야, 메가 선수가 오늘 정말 안 풀리는데요. 글쎄요. 타이밍도 맞질 않고 네. 스윙 쪽에 자신감이 없습니다. Megawati Hangestri Pertiwi mencatatkan rekor poin terendahnya musim ini saat Red Sparks menghadapi I-Peppers dalam lanjutan Liga Voli Korea pada Rabu, 19 Februari 2025. Bermain di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Red Sparks harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor telak 0-3. Dalam pertandingan tersebut, Megawati hanya mampu menyumbangkan 12 poin untuk timnya. Jumlah ini menjadi yang terendah sepanjang musim 2024 hingga 2025. Sebelumnya, catatan terendah Megawati adalah 16 poin, yang terjadi dalam 2 pertandingan, yakni saat menghadapi GS Chalters pada laga pembuka dan IBK Altos pada 12 Februari lalu. I-Peppers tampil solid sejak awal pertandingan dan memberikan tekanan besar kepada Red Sparks. Di set pertama, pertandingan berlangsung cukup ketat, dengan Red Sparks sempat mengimbangi permainan tuan rumah. Namun, pada momen krusial, I-Peppers mampu memanfaatkan celah dan menutup set pertama dengan kemenangan 25-21. Memasuki set kedua, Red Sparks berusaha bangkit. Namun, pola serangan Megawati dan Vanja Bukilic yang menjadi tumpuan utama Red Sparks kerap terbaca oleh pertahanan I-Peppers. Berkali-kali serangan mereka mampu diblok oleh tim tuan rumah. Red Sparks kembali harus menyerah dengan skor tipis 23-25 di set kedua. Set ketiga menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks. Mereka kehilangan fokus dan tertinggal jauh sejak awal set. I-Peppers mendominasi penuh permainan dan terus menekan tanpa memberi kesempatan bagi Red Sparks untuk bangkit. Hasilnya, set ketiga ditutup dengan kemenangan telak I-Peppers 25-13, sekaligus memastikan kemenangan 3 set langsung. Di laga ini, Megawati menjadi pencetak poin terbanyak kedua bagi Red Sparks dengan 12 poin, sementara Vanja Bukilic memimpin dengan 14 poin. Hasil ini tentu menjadi pukulan bagi Red Sparks yang tengah berjuang untuk menjaga posisi mereka di klasemen. Sementara itu, catatan poin tertinggi Megawati musim ini masih bertahan di angka 44 poin, yang ia raih saat melawan IBK Altos pada 25 Januari lalu. Meski kali ini tampil di bawah performa terbaiknya, Megawati diharapkan bisa kembali menunjukkan ketajamannya pada pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Red Sparks akan menghadapi GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari 2025. Tim asuhan Ko Hye-jin harus segera berbenah untuk menghindari kekalahan beruntun dan kembali ke jalur kemenangan. Liga Voli Korea 2024-2025 memasuki fase akhir putaran kelima, dan persaingan menuju peringkat kedua klasemen akhir semakin memanas. Incheon Haeunkook Live Pink Speeders hampir pasti mengunci gelar juara musim reguler, tetapi Red Sparks dan Hyundai NC Hillstatte masih berusaha keras untuk mengamankan posisi kedua demi keuntungan di babak playoff. Menurut laporan media Korea Selatan, Hans Bis, hanya 1 poin yang memisahkan kedua tim. Hillstatte berada di peringkat kedua dengan 56 poin, sementara Red Sparks menempel ketat dengan 55 poin. Namun, kunci dari persaingan ini bukan hanya kemenangan, melainkan minimnya beomsil atau error yang dilakukan dalam pertandingan. Dalam Liga Voli Korea, beomsil merupakan istilah untuk error yang memberikan poin gratis kepada lawan. Hans Bis menyoroti bahwa Hillstatte rata-rata mencatatkan 16,3 error per pertandingan, sementara Red Sparks memiliki jumlah beomsil tertinggi dengan 22,9 error per pertandingan. Pelatih Kang Sung Hyung dari Hyundai NC Hillstatte menekankan bahwa kesalahan sendiri bisa menjadi faktor penghancur di laga-laga krusial. Sedangkan di kubu Red Sparks, beomsil menjadi masalah besar yang berulang sepanjang musim. Bahkan dalam kemenangan melawan Korea Expressway Hi-Pass, Megawati Hangestri dan kawan-kawan mencatatkan 31 error, yang membuat mereka gagal menggeser Hillstatte dari peringkat kedua. Secara statistik, Red Sparks lebih banyak mencatatkan kemenangan dibanding Hillstatte, dengan 20 kemenangan dan 8 kekalahan. Sebaliknya, Hillstatte hanya memiliki 18 kemenangan dan 8 kekalahan. Namun, Hillstatte tetap unggul di posisi kedua karena memiliki lebih banyak kemenangan straight set yang memberi mereka poin tambahan. Hans Bis menyoroti bahwa peringkat kedua memiliki keuntungan besar di babak playoff. Tim yang berada di posisi ini akan lebih dahulu menjalani laga tandang, dan jika pertandingan berjalan hingga 3 laga, mereka akan mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri pada laga penentuan. Keuntungan ini menjadi faktor krusial dalam persaingan menuju final Liga Voli Korea 2024-2025. Dengan sisa beberapa pertandingan di musim reguler, Red Sparks harus segera memperbaiki jumlah error mereka jika ingin mengamankan peringkat kedua dan mendapatkan keuntungan di playoff.
Kemenangan saja tidak cukup, tim asuhan Ko Hye-jin harus tampil lebih disiplin dan meminimalkan beomsil yang bisa merugikan tim. Pelatih Suwon Hyundai NC Hillstate, Kang Sung-hyung, masih was-was dengan ancaman Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di sisa musim reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Meskipun Hyundai Hillstate berhasil merebut kembali peringkat kedua klasemen, persaingan dengan Red Sparks masih sangat ketat. Hillstate saat ini mengantongi 56 poin dengan 18 kemenangan dan 10 kekalahan, hanya unggul tipis dari Red Sparks yang memiliki 55 poin, namun dengan jumlah kemenangan lebih banyak, yakni 20 kali menang dan 8 kali kalah. Hillstate berpeluang menambah poin saat menghadapi GS Charter Seoul Kicks pada Selasa, 18 Februari 2025. Kembalinya Yang Hyojin, middle blocker andalan mereka, diakini akan memperkuat skuad setelah sebelumnya sempat absen di awal putaran kelima. Tidak hanya Moma, tetapi Jiun, Hyojin, dan Yerin juga tampil baik di posisi masing-masing. Mereka mencetak banyak poin penting, ujar Kang Sung-hyung usai timnya menang 3-0 atas I Peppers. Namun, Hillstate harus menghadapi tantangan besar di sisa musim karena kehilangan outside hitter asing mereka, Wipawe Srithong, yang mengalami cedera ACL. Pelatih Kang pun menekankan pentingnya persiapan tim yang lebih terstruktur. Karena jumlah pemain kami terbatas, kami harus mempersiapkan diri secara terstruktur. Kami harus terus seperti ini. Itulah satu-satunya cara kami dapat mengalahkan tim yang kuat, tambahnya. Di sisi lain, Red Sparks akan menghadapi I Peppers pada Rabu, 19 Februari 2025. Jika menang dengan skor penuh, Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan menyamai Hillstate dengan 58 poin. Pelatih Kang Sung-hyung mengakui bahwa Red Sparks semakin sulit dikalahkan, terutama dengan performa luar biasa dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit. Melihat penampilan Red Sparks baru-baru ini, sepertinya mereka tidak akan kalah dari tim manapun yang mereka hadapi, kata Kang. Kekuatan duet penyerang mereka, Mega dan Bukilit, sangat kuat. Saya pikir peringkat akhir akan ditentukan di awal putaran ke-6. Jika Hillstate berhasil menang atas GS Charters, mereka bisa mengamankan posisi kedua dengan 59 poin, namun jika hanya menang dalam 5 set, mereka akan mendapatkan 58 poin, membuka peluang bagi Red Sparks untuk menyamai perolehan angka mereka. Persaingan antara Hyundai Hillstate dan Red Sparks diprediksi akan berlangsung hingga akhir musim. Legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-keung, telah mengumumkan rencananya untuk pensiun pada akhir musim Liga Voli Korea 2024-2025. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli Indonesia yang kini bermain di V-League bersama Red Sparks. Pernyataan pensiun Kim Yeon-keung disampaikan setelah pertandingan antara Pink Speeders dan GS Charters di Gimnasium Samsan pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam laga tersebut, Pink Speeders meraih kemenangan 3-1 dengan skor 22-25, 25-15, 25-21, dan 25-19. Sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah voli Korea, keputusan Kim Yeon-keung untuk mengakhiri karirnya menjadi kejutan bagi banyak penggemar dan rekan-rekan sesama pemain. Megawati Hangestri, yang sudah 2 musim berkarir di Liga Voli Korea, turut memberikan tanggapannya mengenai kabar pensiun Kim Yeon-keung. Bermain dengan Kim Yeon-keung sejak musim lalu adalah kenangan tak terlupakan, ujar Megawati. Megawati juga mengaku merasa sedih atas keputusan pemain berjuluk Ratu Voli Korea itu. Saya sangat sedih mendengar berita rencana pensiunnya, tambah Megawati. Sebagai pemain yang pernah berhadapan langsung dengan Kim Yeon-keung di lapangan, Megawati merasakan betul kehadiran dan pengaruh besar dari sang legenda dalam dunia voli. Tidak hanya Megawati, rekan setimnya di Red Sparks, Vanja Bukilit, juga mengungkapkan kesedihannya atas keputusan Kim Yeon-keung untuk gantung sepatu. Saya sedih mendengar berita bahwa dia telah memutuskan untuk pensiun. Sejujurnya, saya berharap dia menunda pensiunnya sedikit lebih lama, ujar Bukilit. Sebagai salah satu pemain asing di V-League, Bukilit juga mengakui bahwa dirinya banyak belajar dari Kim Yeon-keung. Meskipun kami berada sebagai lawan, saya belajar banyak dari menonton permainannya, ungkapnya. Lebih lanjut, Bukilit menilai Kim Yeon-keung sebagai sosok yang telah mengubah dunia voli dengan pengaruh besarnya. Saya pikir Kim Yeon-keung adalah pemain yang mengubah dunia bola voli.
Lebih dari apapun, sungguh menakjubkan bahwa dia mampu memainkan peran kepemimpinan sambil juga menunjukkan keterampilan yang konsisten tanpa pasang surut, tambahnya.